Shalom teman-teman, pada kesempatan ini kita akan kembali menyimak sebuah video. Di dalam video ini kita akan menyaksikan seorang muslim yang ternyata dia adalah dulunya seorang Kristen yang berpindah agama. Ya, kita tahu lah ya alasannya kenapa, karena ingin menikah teman-teman. Tetapi beberapa bulan kebelakangan ini teman-teman, dia mengatakan bahwa hatinya sudah mau kembali kepada Yesus. Alasannya kenapa? Karena ketika ia membuka TikTok, ketika ia melihat debat-debat antara umat Islam dan umat Kristen, ia mendapati para debater Islam mencaci maki setiap debater Kristen, teman-teman. Ia juga mengatakan bahwa para debater muslim ini tidak hidup selayaknya seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, teman-teman. Si mualaf ini mengatakan bahwa seharusnya umat muslim itu adalah orang yang sangat mengasihi sesamanya, karena ajaran saya adalah ajaran rahmatan lil alamin, kata si mualaf ini. Mualaf ini berharap para debater Islam tidak mencaci maki para debater Kristen, teman-teman. Berikutnya, si mualaf ini juga mengatakan bahwa ada seorang gurunda. Ya, saya nggak tahu siapa gurunda yang ia maksudkan ya, teman-teman. Tapi boleh saya katakan hanya ada satu gurunda yang diagung-agungkan atau yang dibangga-banggakan oleh banyak umat muslim di TikTok. Ya, teman-teman semua tahulah siapa gurunda ini. Ya, namanya pasti Zuma, teman-teman. Ini hanya asumsi saya saja, karena memang hanya satu gurunda ini yang saya tahu, teman-teman. Dimana ketika si gurunda ini berdebat ya, teman-teman, disaksikan oleh mualaf yang hatinya sudah mau kembali kepada Yesus ini, dia berkata bahwa si gurunda ini tidak bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para debater Kristen. Padahal yang ditanyakan adalah tentang Al-Quran, teman-teman. Tetapi setelah perdebatan itu selesai, mulailah gurunda ini membuat video-video singkat, membuat video-video pendek yang mengklaim bahwa dia sudah memenangkan perdebatan antara ia dengan para debater Kristen, teman-teman. Ya, hal ini bisa kita lihat di dalam video kita hari ini ya nanti, teman-teman. Dan berikutnya, teman-teman, si mualaf ini juga mengatakan bahwa ada seorang sepuh, katanya bapak-bapak tua, yang mengomentari si gurunda ini, teman-teman. Dan Pak Tua ini mengatakan bahwa gurunda itu memang tidak ada ilmunya. Gurunda itu memang ya cacat logika. Dia tidak paham Al-Quran, bahkan dia tidak tahu bagaimana caranya menafsirkan Alkitab. Mungkin yang dimaksudkan mualaf ini adalah Bapak Ibnu Kalam ya, teman-teman. Saya nggak tahu. Nah, dari hal ini teman-teman saya mendapatkan, jika memang Ibnu Kalam lah yang mengomentari si gurunda ini, sekarang jelaslah bahwa gurunda yang dimaksudkan oleh si mualaf ini adalah Zuma, teman-teman. Jika memang benar Zuma adalah gurunda yang dimaksudkan oleh si mualaf ini, teman-teman, kita tahu bersama bahwa kualitas Zuma itu memang kualitas cocokmologi, kualitas ngotot, dan kualitas comot mencomot, ya kan, teman-teman? Dimana kalau kita melihat Zuma berdebat, dia tidak berani membuka kitabnya, dia hanya membuka Alkitab. Ia kalau apa yang dia tafsirkan melalui Alkitab itu benar, tetapi setiap hal yang ditafsirkan Zuma dari dalam Alkitab semuanya ngawur. Bahkan di suatu kesempatan dia menafsirkan Alkitab dengan berkata bahwa Yudaslah yang sudah disalibkan dan umat Kristen sampai sekarang menuhankan Yudas. Tentu apa yang dikatakan Zuma ini tidak pernah tercatat di dalam Alkitab. Kita semua umat Kristen di dunia tidak pernah beriman bahwa Yudas yang mati disalib, bahkan Yudas adalah Tuhan umat Kristen. Kita tidak pernah mengimani hal ini, teman-teman.
Si mualaf ini juga mengatakan teman-teman, pada saat berdebat Zuma ketahuan tidak bisa menjawab teman-teman. Ketika dia ditanyakan sebuah ayat Al-Quran, maka Zuma tiba-tiba menghilang dan kabur dari room tersebut teman-teman. Ini dia ayat yang membuat Zuma meninggalkan room, dan setelah itu ia membuat video dan mengklaim bahwa ia telah menang berdebat melawan orang yang menunjukkan ayat ini teman-teman. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat isi hati mualaf ini, apa sebenarnya yang membuatnya ingin kembali kepada Kristus, dan apa sebenarnya yang ia rindukan, yang ia inginkan dilakukan atau dihidupi oleh umat muslim di Indonesia. Dan pada kesempatan ini juga teman-teman, kita akan mendengarkan paparan demi paparan yang akan disampaikan oleh seorang murtadin yang akan mencerahkan mualaf yang akan kembali kepada Kristus ini teman-teman. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita simak video berikut ini. Ya, Bang. Iya, saya kan Islam ini. Terus gimana sampai bisa masuk Islam? Karena saya juga ya bisa ikut ini kayak sama Bang Pendi nih. Kalau apa yang Bang Yudub mau tanyakan Abang? Ya karena kan selama ini saya selalu dengar di Komal apa begitu, sehingga terbuka sedikit saya punya pikiran, terutama pada saat debat-debat itu seakan-akan saya punya hati itu sudah mau lari ke Yesus kayaknya, pengikut Kristus. Itu. Abang Islam beneran kah? Islam beneran. Pertama saya Kristen, umur 25 tahun saya masuk Islam. Oh, siap. Nah, Yep. gitu. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu sama Abang. Ya. Kenapa Abang meninggalkan kekristenan? Nanti Ya. saya cerita. Saya meninggalkan pada waktu itu, sebenarnya kalau hati belum meninggalkan, sebenarnya tidak meninggalkan, cuman karena ya begitulah yang sering dikatakan orang waktu beristri kan gitu. Abang marga apa? Yusuf Api. Nama saya Yusuf Api Toraja. Oh, Toraja. Siap. Asli. Siap, Bang. Siap. Ya, dan saya juga sudah pernah dikomentari sama Pak Salomo dengan Pak Bom gitu. Saya juga masuk pertanyaan seperti ini, tetapi kalau jiwa memang kayaknya, apalagi ditambah selama saya buka Komal begini sudah lebih sebulan ini, Bang Pendi. Saya bertanya dalam hati begini, kok banyak yang Islam masuk Kristen, ngapain saya dari Kristen masuk Islam gitu. Nah, saya buka Komal sambil saya mengamat cerita ini. Mengamati setiap Komal-Komal itu kan banyak perdebatan ini. Benar. Dan yang saya terima di situ selalu aja jawaban-jawaban yang tidak masuk akal gitu, jawaban-jawaban yang dijawab oleh ya tetangga-tetangga, artinya yang sesama saya begitu. Jadi saya cuma mau mempertanyakan bagaimana kekuatan hati Bang Pendi bisa masuk Kristen gitu, karena di dalam hati saya berpikir begini, Bang Pendi saja masuk Kristen, ngapain saya dari Kristen masuk Islam gitu. Gitu aja Bang Pendi. Oke, terima kasih Bang Yudub Api. Saya ingin ceritakan sedikit Bang, kenapa awal mula saya bisa mengenal Kristen ya. Yang pertama sekali, tidak pernah kepikiran oleh saya menjadi orang Kristen Bang, tidak pernah. Karena agama Kristen itu adalah agama yang sangat saya benci, agama yang tidak saya senangi. Itu agama Kristen. Nah, saya sangat tahu ya, saya juga pernah di pondok pesantren selama 6 tahun, diantarkan oleh mama saya ke pondok pesantren agar iman saya kuat, akidah saya kuat, Islam saya kuat. Saya tahu karena sering diperdengarkan oleh ustadz dan ustazah bahwa innad dina indallahi Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Saya juga sering diperdengarkan wa man kharaja minal islam yadkhulun nar, siapa yang keluar dari agama Islam itu masuk neraka. Bahkan sering diperdengarkan yang keluar dari agama Islam bukan saja masuk neraka, tetapi menjadi kayu api bakar neraka. Ya, menjadi kayu api di dalam neraka sana. Bukan saja masuk neraka, lebih daripada itu, menjadi kayu bakar di dalam neraka. Lalu, kenapa saya bisa masuk Kristen kalau saya sudah tahu bahwa agama yang paling benar, yang pertama adalah agama Islam, agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam, dan saya juga sangat tahu bahwa yang keluar dari agama Islam mati masuk neraka, bahkan menjadi kayu bakar dalam neraka. Itu karena kasih karunia Bang, kasih karunia Tuhan. Pada tahun 2014, saya masuk ke grup Islam Bertanya Kristen Menjawab, 2014 akhir. Islam Bertanya Kristen Menjawab, Kristen Bertanya Islam Menjawab. Di grup itu, di Facebook Bang, sampai sekarang grup itu masih ada di media sosial, di Facebook. Nah, di grup itu terjadi perdebatan antara Kristen dan Islam,
antara Islam dan Kristen. Tiap hari terjadi perdebatan. Bisa dikatakan juga di sana saling menghina, saling mencaci maki, saling mengolok-olok, saling menjelekkan. Tapi ada satu bapak yang tidak pernah menghina, yang tidak pernah membalas caci maki saya, namanya Bapak Kurnia Budi. Ketika saya mencaci maki, mengolok-olok kekristenan, menghina Tuhan Yesus, saya mempertanyakan tentang kemanusiaan Yesus. Mereka bukan jawab, tetapi justru saya dihina. Nah, ini tambah amarah saya. Ya, di saat saya tambah amarah, Bapak Kurnia Budi selalu hadir di bawah kolom komentar saya. Beliau berkata kepada saya, Mas Pendi, perlu Mas Pendi ketahui bahwa Yesus dan Isa Al-Masih itu tidak sama, itu bukan pribadi yang sama. Seandainya Mas Pendi tahu siapa yang mati di atas kayu salib dan apa tujuan dia mati di atas kayu salib, Mas Pendi sangat terkagum-kagum dengan pribadi Yesus. Jadi Mas Pendi jangan samakan antara Isa dan Yesus. Isa dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Yang disalibkan adalah walakin subbihalahu. Yang disalibkan dan yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Siapa yang diserupakan? Ditanya sama Bapak Kurnia Budi itu, saya tidak jawab karena saya tidak bisa jawab karena Al-Quran tidak mencatat siapa yang diserupakan. Lalu beliau berkata kepada saya, Mas Pendi, seandainya kamu tahu bagaimana ajaran Injil, ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran manapun, lebih-lebih lagi bila dibandingkan dengan ajaran Mas Pendi, kamu sangat terkagum-kagum dengan ajaran Injil. Lalu beliau berkata kepada saya, Mas Pendi, saya melihat profil kamu pernah mondok di pesantren. Tetapi saya tidak menemukan tulisan kamu di komentar ini. Komentar kamu di grup ini menunjukkan ada karakter santri dalam komentar kamu. Komentar kamu tidak beda dengan komentar orang yang tidak mondok, yang tidak pesantren, caci maki keluar. Lalu beliau yang terakhir beliau katakan, Mas Pendi, kalau kamu sudah tahu kebenaran nanti, kita sambung lagi ya Mas ya, katanya. Hati saya berkata, Bang Yusuf, apa yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini? Kenapa Pak Kurnia Budi ini berbeda dengan orang Kristen yang lain yang ada di grup ini? Kristen yang lain, dia membalas caci maki saya, membalas hinaan saya, tapi Pak Kurnia Budi ini tidak. Apa yang dipelajari oleh beliau? Buku apa yang dibaca oleh Pak Kurnia Budi? Sehingga singkat cerita, iseng-iseng, saya tulis di Google, saya ketik Bible. Ketika saya ketik Bible, keluar satu ayat, Bang Yusuf. Ayat apa yang keluar? Seandainya ayat yang keluar, di mana Petrus menyangkal Yesus, saya tidak menjadi orang Kristen. Saya tidak menjadi pengikut Kristus. Seandainya ayat yang keluar, di mana Yudas Iskariot menjual firman, saya tidak menjadi pengikut Kristus, apalagi menjadi hamba Tuhan atau menjadi evangelis. Tidak. Tetapi ketika saya ketik Bible di Google, muncul satu ayat. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. La ahadan yadkhulu ilal jannah illal bi. Ayat itu yang muncul. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Ini ayat yang muncul, Bang, ketika saya ketik Bible di Google. Waktu muncul Yohanes 14 ayat yang ke-6 di Google, hati saya berkata, oh Tuhan, siapa dia ini? Bukankah dia itu nabi? Dia rasul, dia utusan. Tapi kenapa dia berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup? Kalau dia nabi, tidak mungkin dia berani berkata seperti itu. Kalau dia utusan, tidak mungkin dia berani berkata seperti itu. Kalau dia rasul, lebih-lebih lagi tidak mungkin dia berani berkata seperti itu. Saya cari dalam iman saya, Bang. Ada 25 rasul yang wajib saya imani. Di antara 25 rasul, saya cari satu persatu, saya lihat satu persatu. Tidak ada satu rasul pun, tidak ada satu nabi pun yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Sementara pemuka agama dan para ustadz mengatakan, semua nabi, semua rasul itu adalah jalan menuju ke surga. Tapi tidak ada satupun nabi dan rasul yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada. Singkat cerita, Bang, saya berdoa, saya pernah juga bertanya kepada seseorang ya, yang tahu tentang agama. Mereka berkata bahwa Yesus itu sebatas nabi dan rasul, Pendi, dia bukan Tuhan. Saya mengatakan, saya tidak tanya dia Tuhan atau bukan. Yang saya tanyakan, kenapa dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup? Orang itu berkata, Pendi, Yesus lahir ke dunia ini hanya untuk membawa kita ke surga. Dia memperkenalkan siapa itu Allah kepada kita. Dia bukan Tuhan, Pendi. Dia utusan, dia nabi, dia rasul. Saya berkata, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya pulang, saya masih merenungkan dalam hati dan pikiran saya masih mencari referensi, siapa tahu ada nabi yang berani berkata seperti itu. Lalu saya sejajarkan Yesus dengan nabi-nabi yang lain, dengan rasul-rasul yang lain. Tidak ada satupun yang berani berkata seperti itu, Bang Yusuf. Jadi singkat cerita, saya sempat berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosa saya, ampuni kesalahan pelanggaran saya. Saya takut murtad ya Allah, jangan sampai saya murtad ya Allah. Jangan sampai tetapkan iman saya dalam Islam ya Allah.
Saya tahu inna dina indallah Islam, agama yang paling benar di sisi Engkau agama Islam ya Allah. Saya tahu yang keluar dari agama yang Engkau ridhai masuk neraka ya Allah. Jangan sampai saya murtad ya Allah. Singkat cerita Bang Yusuf, saya mendengar suara di telinga saya, akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Sehingga tidak lama setelah itu saya ambil keputusan, singkat cerita, untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tinggalkan agama Islam. Kenapa saya tinggalkan agama Islam? Karena saya menemukan kepastian keselamatan di dalam Yesus. Itu Bang Yusuf. Saya tidak mengatakan agama itu tidak baik. Semua agama itu baik Bang. Tetapi agama Kristen mengajarkan tentang kebenaran. Yesus sendiri mengatakan, akulah kebenaran. Ya, akulah kebenaran. Abang boleh cari di dalam iman yang abang anut sekarang. Nabi mana, Rasul mana yang berani mengatakan, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kehidupan? Tidak ada. Abang boleh cari di dalam iman yang abang anut sekarang. Di antara Rasul yang abang imani, 25 Rasul wajib abang imani. Benar apa tidak? Kalau seperti saya, Mas Pendi, artinya kalau Quran itu jangankan baca, pegang saja saya tidak pernah selama jadi Islam. Oh, enggak, saya tidak tanya Al-Quran. Rasul, benar tidak yang saya sampaikan? Di antara 25 Rasul abang cari satu-satu. Ada tidak yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Ini Bang Yusuf, Bang YouTube harus pahami. Jadi pesan saya, selama nyawa masih ada, nafas masih ada, ya, apalagi saya kembali kepada jalan yang benar Bang. Kembali kepada jalan yang benar. Saya tidak mengatakan kepada Bang Yusuf, Bang ayo masuk lagi ke agama Kristen. Tidak, agama Kristen tidak menyelamatkan. Ya, Kristen itu tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus. Kembali kepada Yesus Bang. Iya, makasih banyak nih Mas Pendi atas sanunya. Karena saya juga kembali berpikir bahwa memang selama saya di Kristen dulu, artinya gimana ya, seperti orang liar begitu. Jadi tidak pernah mengenal seperti ini waktu di Kristen. Lebih-lebih waktu saya masuk Islam. Nanti setelah saya mulai berpikir, di antara teman-teman apa semua selalu bilang begini, saya coba buka. Ada sudah lebih 1 bulan ini, sudah hampir 2 bulan ini saya buka-buka Komal. Saya belum pernah masuk. Jadi saya ini baru 3 kali masuk di Pak Bom dengan masuk di siapa ini, Pak Salomo. Nah, ini saya masuk di sini sekali. Tuh. Oke. Jadi saya mendengarkan perdebatan. Yang saya kagetnya waktu itu, sebelum dengar Komal ini saya cerita dulu. Siap. Saya waktu masih Islam, waktunya masih ini, sekarang kan masih Islam saya ini. Saya pergi tahlilan ini, Mas Pendi. Saya rajin dulu pergi tahlilan, tapi saya tidak tahu tahlilan gimana. Cuman karena kebiasaan saja. Orang-orang sekitar sini tahlilan kan gitu. Apa namanya itu, yasinan, kalau orang sini bilang apa itu? Iya. Kalau setiap malam Jumat itu saya ikut itu. Yasin, Yasin berarti. Ya, Yasin. Setiap malam Jumat, kan di sini kan Jawa. Jadi setiap malam Jumat pindah-pindah rumah pindah ke rumah, yasinan gitu setiap malam Jumat. Nah, saya mungkin dalam beberapa kali ikut itu saya terlalu paham dia nama. Tetapi di hari terakhir saya ikut itu, saya sempat dengar itu doa yang diceritakan tentang Muhammad begitu. Bahwa didoakan supaya dia selamat dengan apanya itu, dengan keluarganya, apanya kayak itu disebut di situ. Saya kembali waktu pulang ke rumah, saya duduk pikir-pikir, ya saya dengar di Kristen ini keselamatan. Loh, kok di Islam kenapa nabinya tidak selamat ini, didoakan gitu agar selamat. Nah, ini ya saya kaget di situ. Nah, saya mulai berpikir, wah, masa nabinya saja masih didoakan sama umatnya begitu, tidak selamat. Itu. Ini nyata saya dengar ini. Karena berapa kali saya pergi, saya tidak terlalu dengar itu, karena mereka yasinan, saya di samping cerita-cerita sama teman begitu. Itu. Jadi tidak sempat. Begitu saya masuk ke dalam waktu terakhir kalinya itu ikut yasinan itu, saya dengar itu, saya sudah tidak injak lagi yasinan itu. Sudah tidak ingin karena dengar kata itu. Nah, setelah berjalan waktu di Komal ini saya buka, mulai ada perdebatan. Saya sudah dengar ini gurunda begini yang diandalkan betul itu, saya mulai senang mengikuti. Saya mau belajar betul di situ. Bagaimana ceritanya si gurunda ini yang diandalkan betul. Saya kaget perdebatan itu ada muncul. Ini lagi tiba-tiba lagi saya dengar bahwa ada di dalam satu kitab yang dikatakan bahwa wahai engkau yang diturunkan ini, sesungguhnya engkau itu gila. Weh, saya kaget loh, kok ada catatan begitu dalam. Benar apa tidak, saya ikuti terus. Tapi dalam perdebatan itu yang dipertanyakan sama orang yang punya ini, dia tidak bisa menjawab sama sekali. Nah, ini saya pikir dia ini sudah guru betul ini, diandalkan di Komal ini kalau perdebatan. Itu suaranya paling besar itu saya dengar. Tapi nggak bisa jawab.
Nggak bisa jawab, diam. Sekali aja kedua harinya saya buka lagi di VT-nya. Loh kok kenapa dia mengatakan bahwa waktu berdebat dengan ini dia kalah, dia lari, dia tadi. Saya kaget lagi loh, kok nyata-nyata saya baru-baru dengar 2 hari yang lalu kok buat VT kayak begini. Pembohong manusia ini. Nah, di situ sudah mulai turun anuku lagi. Saya bilang, saya kasih kait-kait semua itu. Tidak benar ini. Makanya saya berusaha masuk di Komal, bertanya-bertanya bagaimana sebenarnya ini gitu. Saya juga selalu malam renungkan. Jadi setiap ada kata-kata di Alkitab apa disebut, saya catat itu. Karena Alkitab itu ada di saya ini, masih ada. Iya, itu setiap ada perdebatan saya catat. Saya buka, saya baca-baca. Nah, sekarang Abang catat lagi. Itu adanya di KS Al-Hijr ayat 6. Abang catat itu. Oh, kalau itu sudah ada. Lah itulah yang dikatakan itu. Ya. Ya, itu. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Nah, itu bunyinya, Bang, ya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Nah, itu bunyinya. Nah, itu yang saya dengar itu, perdebatan itu. Pakai itu Al-Hijr ayat 6 itu. Nah, di situ saya kaget. Saya catat juga ini. Karena saya kan tidak tahu mau di Alkitab, mau di apa, saya tidak tahu bilang ayatnya ini, ayatnya ini berkata begini, berkata ini. Saya tidak tahu itu. Di Gerunda dia, Bang, ya. Gerunda Abang itu ya. Gerunda Abang itu. Iya. Diam dia waktu itu. Dia diam. Setelah itu ada suara-suara kayak orang tua suaranya itu, yang temannya berdebat itu. Itu. Langsung dibilangi, kau kelasmu kelas sanawiyah, belum bisa apa-apa. 2 harinya muncul. Ini si lawan debatnya si guru ini bilangi dia, kamu itu kelasmu kelas sanawiyah. Nah, 2 harinya dia mengatakan dia menang, dia ini. Loh kok sekali bikin PT yang tidak benar orang ini. Nah, nyata-nyata baru-baru 2 hari yang lalu saya dengar ini. Akhirnya sudah mulai turun saya punya niat untuk belajar sama dia. Karena saya katakan, loh kok baru-baru saya dengar kok dia bohong lagi bilang dia benar, dia menang. Nah, saya bilang tidak cocok dijadikan panutan orang ini. Nah, makanya itu saya catat itu ada juga itu Al-Hijr itu ayat 6. Al-Hijr 6 itu. Saya catat itu ada juga itu Al-Hijr itu ayat 6. Al-Hijr 6 itu. Tapi saya tidak tahu buka di Quran mana. Cuman saya tanyakan saja. Pernah saya tanyakan sama teman. Kalau kamu Islam coba kau buka dulu coba itu, baru tanyakan saya apa artinya itu. Coba. Tapi belum ada yang sampai sekarang belum ada yang sampai ke saya. Nah, itu anunya itu. Saya tanya juga sama teman-teman ini. Bilang apa artinya, coba baca-baca dulu itu baru kasih tahu saya apa artinya kalau di Indonesia kan itu. Tapi belum ada yang sampai sama saya itu. Itu. YouTube. Ya, Abang jangan lagi banyak cerita. Itu di bawah banyak kali orang yang kejang-kejang. Ya. Permintaan saya sama Abang, kembalilah ke jalan yang benar, Bang. Kalau hati saya sudah mulai semenjak buka itu komal-komal itu, apalagi habis dengar itu Abang yang saya anggap semuanya kembali, Bang. Abang kembali 100%. Tubuh Abang, jiwa Abang, roh Abang kembali, Bang. Ya, Tuhan. Jangan sampai ada di dalam tubuh kita ini 2 nahkoda. Jangan. Ya. Saya teringat kemarin dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Cipto. Ketika ada 2 mahkoda di hati kita, 2 tuan di hati kita, itu kita dimuntahkan, Bang. Ya betul, Bang. Saya alami itu. Kayak saya bingung. Orang bingung sekarang, saya orang bingung ini. Entah di Kristen, entah di Islam begitu. Tapi hati saya kenapa begini ya? Setelah setiap orang berdebat, apalagi kalau saya tahu bahwa perdebatan itu dia mencaci maki Kristen, saya betul-betul di situ komen yang membantah dia kan begitu. Oh, kamu tidak benaran begini, kalau memang kamu agama begini. Tapi saya kan apakah saya bantah yang ini? Nah, saya agama di situ satu agama. Berarti kan saya kembali, berarti hati saya ini sudah lari ke sini. Itu. Kalau hati Mas Bendi kayaknya saya sudah lari ke situ. Cuman karena duniawi kan begitu. Ya, dengan harus punya persyaratan kan begitu kembali. Apa persyaratannya kembali? Kalau kembali nggak ada persyaratan, Bang. Iya. Oh, begitu ya. Iya, kembali. Abang kembali. Karena itu hari Mas Pak Bom juga saya minta didoakan. Jadi kita sempat dalam Komal suruh minta didoakan kembali apa semua. Itu sampai saya nangis-nangis juga dengar itu merinding betul. Itu. Malam ini kita doakan Abang ya. Sebelum abang turun kita doakan ya. Ya, siap. Siap Mas Bendi ya. Ada lagi yang mau Abang sampaikan sebelum kita doakan? Saya ingin sampaikan bahwa mudah-mudahan di dalam, karena saya ini kan sudah sendiri sekarang ini bersama dengan anak. Abang tinggal di mana sekarang? Abang sekarang tinggal di mana? Saya di Sulawesi Tenggara, Bang, Mas. Oh, oke. Anak saya 2, satu sudah kerja di kota Kendari, yang satu kelas 3 STM. Itu yang saya inginkan, mudah-mudahan kalau saya jadi pengikut, saya artinya sudah sah di mata keluarga jadi pengikut kembali. Dan itu memang harapan keluarga saya, karena selama ini kan mereka sampaikan, kamu itu tidak ditahu, kalau seandainya kamu meninggal, kamu mau dikubur di mana?
begitu. Kemudian jawaban saya begini, kalau tahu juga boleh saya mati kan, ya saya tidak tahu apa-apa lagi, ya terserah saja, mau dikuburkan, mau dikasih bawa air kah atau gimana, gitu. Nah, Iya. kita bilang bukan jawaban itu, tuh, kau harus berpikir nak, bilang. Ya itulah yang menjadi dilema juga buat saya. Itu. Jadi kalau keinginan saya, kalau seandainya saya bisa didoakan, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan dan diketuk pintu hatinya saya untuk mengikut kembali ke Kristus, dan kalau bisa juga anak-anak saya. Amin. Amin, amin. Itu yang permintaan saya, Mas Bendi. Siap, siap abangku, siap, siap. Kita doakan abang ya. Bang Nabirom, my brother. Shalom. 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 Nabirom. Shalom Bang BAB. Shalom. Salam kenal. Ya. Satu sebenarnya yang penasaran saya ya sebelum kita doakan ya. Abang di room Islam itu tidak mendapatkan pengajaran kah tentang Quran gitu Bang? Di room Islam itu, agama saya itu, saya bukan bilang anu karena saya tidak pernah masuk, Bang. Tidak ingin masuk Tapi dengar karena dari bawah. Iya. Dengar dari bawah aja. iya, saya Selama Abang dengar apa pengajaran yang mereka itu Bang di sana? ya Tentang itulah Islam. yang selalu saya dengar kalau misalkan di komal-komal ini, ya artinya kalau mereka sendiri yang bercerita, tidak lain dan tidak bukan, ya sudah itu, dia merendahkan, mengapakan semua. Nah, kemudian di saat perdebatan tidak pernah saya dapatkan satupun perdebatan itu yang masuk di akal saya setelah mereka berdebat dengan agama lain. Oh, tidak ada dapat poin yang penting Saya- itu yang saya tidak menjawab pernah dapat poin. pertanyaan-pertanyaan. Iya, iya, iya. Pertanyaan itu terjawab dengan baik gitu tidak ya? Iya, dan selalu saya dapatkan tidak pernah dijawab dengan, misalkan saya jawab yang diri saya dengan keluarga saya, mungkin saya jawab sesuatu persoalan itu di dalam keluarga saya, tetapi dia selalu melihat di keluarga orang lain, Orang lain gitu, Ya. tetangga sebelah ya. tetangga sebelah ya. Jadi itu yang saya bikin Menjawabnya anu. pakai orang sebelah gitu ya. Ah, iya, Oke, iya. oke. Itu, dan mau saya ingin sekali saya lihat di komal-komal seiman saya itu yang di Islam, maunya kenapa tidak pernah membuka persoalan Qur'annya di dalam komal. Artinya misalkan seperti di Kristen kan selalu saya lihat selalu ditulis di situ kelahiran Tuhan Yesus, itu yang dibahas. Islam Ya. masuk dibahas itu, tetapi di Quran tidak pernah saya lihat. Di Islam tidak pernah saya lihat mereka buka komal membahas masalah di dalam Qur'annya. Untuk diperdebatkan tidak berani diperdebat. Makanya saya sesalkan sekali. Oh. Kenapa yang diperdebatkan ini selalu agama Kristen, tetapi kenapa di Islam tidak pernah diperdebatkan masalahnya? Itu. Ya. Oke. Apalagi baru-baru saya sempat dengar juga bahwa bagaimana katanya kamu bisa masuk di Quran sementara bukan Quran kamu. Itu. Ya. Nah, itu yang saya pikir anukan. Bapak ada dapat belajar di sana tidak ya? Iya, tidak pernah saya dapatkan sesuatu tidak yang dapat, ya. teristimewa itu yang masuk Ya, di pikiran saya. poin-poin penting ya. Poin-poinnya tidak ada. penting. Tidak ada. Ya, tentang bagaimana ketika ada orang lain bertanya tentang agama kita ternyata tidak terjawab oleh Tidak terjawab. Qurannya sendiri gitu Iya. namanya. Ya, Tetapi itu yang selalu saya- malah menyerang ke sebelah gitu Ya, menyeberang menyerang ya. dia, menyerang. Ya. Oke. Itu yang bikin saya anu. Kemudian memang kebiasaan mungkin ya. Artinya bagaimana yang saya dengar itu suara paling terbesar memang. Ya. Kalau saya dengar kenapa ini suara besar sendiri gitu. Baru kentara sekali saya dengar itu. Nyaring betul. Dan Ya. tidak bisa kita mengelak bahwa yang bahasa yang dikeluarkan itu tidak ada sifat-sifat orang tua, punya etika, tidak ada. Itu Tidak menunjukkan tidak menunjukkan. pengajaran yang rahmat Iya, maksud saya begini. gitu ya. Seandainya saya duduk misalkan ada pesta kan saya duduk, kita berbicara cerita begini, dia mengeluarkan bahasa itu seakan bahasa anak-anak lah, bahasa-bahasa yang tidak ada sopannya yang dikeluarkan. Apalagi kalau ada yang orang lebih tua dari kita, dia tidak pakai seperti itu. Tidak ada sistem penghargaan. Oh saya ini muda, oh ini tua. Yang dibilangi malah tua bangka. Itu yang saya tidak suka dengar. Oh. Itu makanya saya bilang wah ini memang tidak ada sopan santun memang. Jadi gitu. Oke, Pak. Ya, kita kembali ke firman Tuhan, dikatakan dari buahnya lah kamu mengenalnya, pohonnya. Jadi Nah, kalau itulah. pohon itu Yang kita saya bisa kenal dari buahnya. itu lagi minta maaf saya potong. Ada juga saya pernah dengar itu bahwa buah yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik. Menghasilkan buah yang baik. Saya pikir, loh, nah yang saya dengar kamu buruk sekali loh, kok kamu mengucapkan itu. Tambah-tambah lagi saya punya pikiran, wah sudah jelas. Tetapi dilarikan lagi ke orang lain. Padahal yang melakukan ini adalah dia. Ya, jadi itu yang banyak saya dapat di Komal ini. Itu banyak sekali. Ya. Oke. Ya. Siap. Nah, itu teman kita ini juga yang baru ini, mungkin Abang juga pasti kenal lah ini, namanya sering melanglang buana kok ini.
Ya, dia juga, saya rasa beliau ini juga belum baptis, tetapi sedang belajar tentang Iya, kekristenan. betul. Ya, Bang BAB ini ya, gitu. Seperti yang dikatakan juga teman, pernah saya dengar bahwa mengimani dulu, baru apa itu? Pernah saya dengar. Nanti prosesnya, nanti proses. Iya, saya dengar itu yang Jadi saya abang dengar belajar dulu saja. Iya, betul. Abang banyak iya. belajar baca, abang kembali Iya. coba membaca dan pahami dulu tentang kekristenan kembali. Iya, betul. Baru nanti kalau sudah yakin dan fix, abang ambil keputusan, baru ambil keputusan. Iya. Gitu. Di sini sudah banyak dukungan juga dari keluarga, sudah banyak teman-teman sahabat yang sudah banyak menyampaikan. Kapan sih Iya. kamu masuk ini? Kapan sih kamu nantilah? Nah, inilah Oke. saya dapat kami di sini Komal-Komal, banyak saya belajar walaupun saya cuma mendengar begitu. Banyak saya belajar di sini Komal ini. Oke, abangku, siap, mantap. Bang Pendi gimana? Mau Iya. didoakan dulu atau bagaimana? Iya, kita doakan. Bersyukur ya, Bang, abang masih berpikir. Yang membuat teman-teman seperti itu, Bang ya, istimewaan mereka, Bang, mereka bebas, ya, bebas berbicara. Kalau kita tidak bebas berbicara, Bang, nah, kita untuk mengungkapkan sesuatu itu kita takut-takut, Bang, kena dengan penistaan agama. Inilah kelebihan daripada pihak seberang, Bang. Maka kalau abang lihat ya, bagaimana mereka mengutip ayat Alkitab, mereka membahas Alkitab, itu dengan bebas mereka bahas, Bang. Dengan Iya, bebas betul. mereka menafsirkan, Bang. Betul, Apakah kita bisa seperti itu? Tidak bisa. Kalau kita lakukan, kita paksakan diri untuk membahas seperti yang mereka bahas punya kita, itu langsung dianggap penistaan agama, dan banyak orang yang mengatakan di bawah, tangkoi, rekam, lapor. Bahkan tidak segan-segan banyak orang mengatakan holol doroh, ya. Gitu, Bang. Baik, Bang, kita akan doakan abang ya. Abang bukakan hati, bukakan pikiran abang. Amin. Kami semua akan mendoakan. Yang di atas akan mendoakan abang, yang di bawah juga kita minta Bapak Ibu, Teman-teman di bawah. ya, teman-teman untuk mendoakan ya. Oke, mari Ya, Bang. minta Yudho. maaf ini Mas Pendi, ini saya sudah 3 kali didoakan di sini. Oh, siap. Sudah 3 kali dengan ini saya didoakan di Komal ini. Tidak apa-apa. Tapi tidak saya apa-apa. bersyukur. Ya, semakin banyak yang doakan saya semakin bersyukur. Amin. Ya. Oke, lanjut, Bang. Oke, kita doakan ya. Haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas kebaikanmu, kami berterima kasih atas kemurahanmu, kami berterima kasih atas pertolonganmu Tuhan, kami berterima kasih atas pemeliharanmu ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur di mana malam hari ini anakmu yang terkasih Bang YouTube akan kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mohon pertolonganmu, kami mohon belas kasihanmu. Tuhan, jamah hatinya. Tuhan, perkenalkan diri kepadanya lebih dalam lagi ya Tuhan. Tuhan, perkenalkan diri kepadanya, Tuhan jamah hatinya, Tuhan datang dalam hidupnya ya Bapa. Setiap pergumulannya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya pertemuan kami malam ini tidak ada yang sia-sia. Pertemuan kami mendatangkan berkat bagi Bang YouTube, dan kami percaya dia akan kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tergenapi firman-Mu dalam Injil Yohanes 10 ayat 28 kepada Bang YouTube. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kami Amin. yakin Tuhan, Bang YouTube ada dalam lindungan Tuhan, keluarganya, putra anak-anaknya, Tuhan pelihara, Tuhan jamah, Tuhan Amin. selamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Seperti biasa teman-teman, di akhir video kita akan membaca Alkitab sebanyak 3 pasal selama 1 tahun ke depan. Secara khusus pada kesempatan ini kita akan kembali membaca Alkitab yang terambil di dalam Perjanjian Lama dari kitab Ulangan pasal yang ke-1 sampai kepada pasal yang ke-3. Kiranya melalui setiap pembacaan ini kita semua diberkati, kita semua semakin mengenal Tuhan kita, bahkan membuat setiap kita semakin bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Dan melalui setiap pembacaan firman ini kita semua berbuah, dan melalui setiap buah itu banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan melalui setiap kehidupan kita semua. Ulangan pasal 1, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb.
sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon raja orang Amori dan diam di Hesibon dan Og raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian: telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai ke Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian: seorang dari aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allahmu, nenek moyangmu, kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian: berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu besar sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi.
Hal itu kupandang baik jika aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menantang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kita tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Riwayat atas hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengarkan gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, Ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil dan kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka lah aku akan memberikannya, dan mereka lah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baiklah berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Ulangan pasal 2, riwayat perjalanan di padang gurun. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini.
Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah-daerah saudaramu Bani Esau dan diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan, juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elad dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah pegunungan gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim seperti orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zered. Lalu kita menyeberang sungai Zered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered ada 38 tahun, sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon. Itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzuzim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang itu menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau dan yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari depan mereka, sehingga mereka menduduki negeri orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon raja Hesibon orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mendengar tentang kamu. Riwayat peperangan melawan Sihon raja Hesibon. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon raja Hesibon menyampaikan pesan perdamaian bunyinya, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon Raja Hesibon tidak mau memberikan kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Ayat 34, pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan merampas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Ulangan pasal yang ketiga, riwayat peperangan melawan Og Raja Basan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun yang luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan, sampai ke Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Riwayat penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kota, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan Makha.
dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri. Hawat Yair sampai sekarang. Kepada Makir diberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni sebelah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya mulai dari Kineret sampai ke laut Araba yakni laut Asin di kaki lereng gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian: Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu yakni semua orang yang gagah perkasa harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian: matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia Tuhan daripada Tuhan demikian: ya Tuhan Allah, engkau telah memulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau? Biarkanlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicara perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat atau ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor.